Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Tonghu dari Tianshan. Saya dengan baik hati menyelamatkan Anda sebelumnya dan membunuh Patriark Naga Badai untuk mengeluarkan Anda semua dari masalah. Jika tidak, kelompok monster ini dapat menyebabkan kerugian besar bagi Anda. Tidak hanya Tianshan Mansion tidak bersyukur, tetapi malah menyalahkan niat baik saya. Ucap Qin Chen memukul mundur Tonghu. Tonghu mengambil napas dalam-dalam, menenangkan darah di tubuhnya dan berkata dengan marah, "Jika Anda tidak menjarah Vena Suci Naga Banjir, apakah kita akan dikepung oleh Patriark Naga Banjir?" Ucap Tonghu terlihat sangat kesal. "Betulkah? Biarkan saya bertanya kepada Anda, jika Anda menyerang ke sarang naga, apakah pihak lain akan mengejarmu?" Tanya Qin Chen. Tonghu berhenti bicara. "Hah? Kamu tidak bisa menjawabnya kan? Ketika Ben Sao pergi ke sarang naga banjir, Anda sudah memulai duluan dengan klan naga banjir. Artinya, terlepas dari apakah ada saya atau tidak, Anda tetap akan dikejar dan dibunuh oleh naga banjir. Bagaimana mungkin kesalahan ini bisa diikat ke kepala Ben Sao?" Kata Qin Chen. "Tapi kamu merampok pembuluh darah suci klan naga badai." Sela Tonghu dengan marah. Qin Chen menjawab, "Haha, ini salahmu. Mereka semua tahu bahwa kita semua di sini berjuang untuk harta karun. Siapapun yang bisa meraihnya secara alami akan menjadi pemenangnya. Awalnya, Anda tidak tahu berterima kasih, dan pemuda ini tidak akan mengambil hati, tetapi Anda masih menyalahkan Ben Sao sebelumnya. Ini adalah kebaikan dibalas kejahatan. Bagaimana Ben Sao bisa membuatmu pergi dengan mudah?" Ucap Qin Chen. Cahaya dingin melonjak dan aura kuno melekat padanya seperti dewa iblis. Tonghu tidak bisa berkata apa-apa, wajahnya merah dan putih. Tidak peduli apa, Qin Chen memang telah menyelamatkan mereka, dan itu tidak bisa diubah. "Saudaraku, ini adalah tempat Guanghan Mansion. Apakah Anda tidak melihat bahwa Wei Siking juga ada di sini? Jika ini terus berlanjut, kita akan menderita. Lebih baik menerima nasihat dan pergi sesegera mungkin." Beberapa murid Tianshan lainnya juga diam-diam mentransmisikan suara ke Tonghu. Mereka semua dikejutkan oleh sikap sengit Qin Chen. "Qin Chen, rumah Tianshan kami tidak mau menentangmu." Ucap seorang murid perempuan dari Tianshan Mansion berdiri, lalu dia melanjutkan, "Yang mulia menyelamatkan kami. Kami sangat berterima kasih dan bersedia memberi Anda kompensasi yang cukup. Katakanlah, kompensasi apa yang Anda inginkan?" "Berapa banyak Vena Suci?" ucap wanita itu. "Berapa banyak Vena Suci? Apakah Anda pikir pemuda ini akan kekurangan pembuluh darah suci?" Jawab Qin Chen mencibir. "Lalu apakah kamu harus membunuh kami?" Kata murid perempuan itu berdiri dan menatap Qin Chen. "Yang mulia dapat dianggap sebagai pria yang kuat. Rumah Tianshan saya dan rumah Guanghan Anda selalu berhubungan baik dan tidak akan melakukan apa-apa. Apakah Anda akan membunuh kami? Jika Anda benar-benar ingin membunuh kami, maka kami akan berjuang sampai akhir. Kakak Wei Siking, kakak senior Zhou Wusheng, Anda semua adalah pemimpin Guanghan Mansion, bagaimana menurut Anda?" Ucap anak suci perempuan ini cukup bangga. "Saudara muda Qin, bagaimana Anda akan menangani masalah ini? Memang benar bahwa rumah Tianshan dan rumah Guanghan kami tidak pernah memiliki keluhan. Jika Anda mengintensifkan konflik seperti ini, apakah Anda ingin membunuh mereka semua? Dalam hal ini, meskipun mungkin, tetapi kami di masa depan akan memiliki musuh seperti Tianshan Mansion, dan itu akan sedikit merepotkan." Melihat adegan seperti itu, Zhou Wusheng juga buru-buru berkomunikasi dengan Qin Chen. Dia takut Qin Chen benar-benar akan membunuh orang ketika dia marah. Qin Chen menjawab, "Ini tidak sampai pada titik di mana mereka harus dibunuh. Aku selalu membujuk orang dengan kebajikan dan tidak biasa melakukan hal seperti itu. Awalnya, saya tidak ingin memintanya.
Tapi sekarang, dengan sikap mereka, tidak baik untuk tidak meminta beberapa urat suci. Saudara Zhou dan Saudara Su, kalian berdua akan meminta beberapa pembuluh darah suci untukku. Bisik Qin Chen diam-diam. Baiklah, jawab Su Yue setelah menerima bimbingan Qin Chen. Dia segera berdiri dan berkata, semuanya, ini tidak akan terlalu sulit. Karena Tianshan Mansion Anda ingin berteman baik dengan kami juga akan melakukannya. Dengan cara ini, Anda akan mengambil beberapa pembuluh darah suci, dan kita semua mengakhiri ini. Kalian para Tianshan Mansion hanya perlu menyerahkan 10 vena suci kelas menengah. Ucap Sue Yue. Tonghu mengertakkan giginya dan berkata, baiklah, kami akan memberikan vena suci dan kita akan mengakhiri ini, seolah-olah itu belum pernah terjadi sebelumnya, dan kita tetap akan bersahabat di masa depan. Saat dia berbicara, serangkaian vena sein kelas menengah surgawi terbang keluar menuju Qin Chen. Qin Chen maju selangkah, meraih semua pembuluh darah suci dengan tangan besar, dan mengamatinya sebentar. Beberapa dari 10 pembuluh darah suci tingkat menengah dari orang bijak surgawi. Beberapa di antaranya adalah pembuluh darah suci yang normal, dan beberapa lainnya vena suci laut kekacauan yang unik. Ini jelas merupakan hasil dari penjarahan mereka yang susah payah dari dasar laut ini sebelumnya. Namun, Qin Chen tidak peduli, dan langsung mengumpulkan semua pembuluh darah suci ini. Kalau begitu, ayo pergi. Ucap Tonghu menyapa banyak orang suci dari istana Tianshan, terbang menjauh dan menghilang. Sekitar setengah jam kemudian, salah satu putra suci berkata dengan kejam, Saudara Tonghu, kita telah menyia-nyiakan 10 vena suci kelas menengah sage surgawi. Qin Chen ini terlalu rakus. Orang-orang di Guanghan Mansion benar-benar agresif, bagaimanapun juga saya tidak bisa menerimanya. Ya, Saudara Tonghu, jika Anda ingin saya melihat, kami akan segera memanggil tuan rumah Tianshan kami, diam-diam menyergap orang-orang di rumah Guanghan, dan memberi mereka sedikit warna. Saya mendengar bahwa orang-orang dari istana Guanghan dan orang-orang dari rumah Sueyang dan rumah Raja Ren adalah musuh mereka. Menurut pendapat saya, lebih baik memberitahu orang-orang di rumah Sueyang dan rumah Raja Ren tentang berita ini, bersatu dan meminta keadilan. Ucap orang suci itu tersenyum menyeringai. Aku juga tidak bisa menerimanya. Jawab Tonghu berkata dengan keras, Qin Chen itu terlalu banyak menipu orang. Dia tidak hanya merebut urat nadi laut kacau yang awalnya milik kita, tetapi dia juga meminta kita untuk mengambil 10 urat nadi suci kelas menengah surgawi kita. Saya pasti akan membalasnya. Saudara Tong, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kita akan memanggil tuan lain dari rumah Tianshan kita? Mari bersatu untuk meminta keadilan. Ucap seorang putra suci berkata. Tonghu berkata, jika kita dapat menjalin hubungan dengan Sueyang dan Renwang Mansion, kita akan mendapatkan banyak manfaat yang dapat digambarkan sebagai membunuh 2 burung dengan 1 batu. Saudara Tonghu bijaksana. Ternyata dia sudah menghitung sejak lama. Semua orang suci dari rumah Tianshan bersemangat. Jika ini masalahnya, seharusnya tidak terlambat. Saudara Tong, maka mari kita berangkat dan menghubungi mereka. Dan segera, orang-orang dari rumah Tianshan menghilang ke udara, mencari tuan rumah Sueyang dan Renwang Mansion. Saat ini Qin Chen, Wei Siking, dan Zhou Wusheng telah berkumpul dan mendiskusikan sesuatu. Qin Chen, kali ini kamu telah menyebabkan masalah besar bagi kami di Guanghan Mansion. Ucap Wei Siking menatap Qin Chen dengan ekspresi jelek, dengan sedikit ketidakpuasan di matanya. Kenapa? Kakak senior Wei juga ingin belajar dari orang-orang di Tianshan itu, dan menyusahkan tuan muda ini. Ingin tuan muda ini bertanggung jawab atas urusan Patriark Naga. Jawab Qin Chen berkata sambil tersenyum. Qin Chen, aku tidak berbicara denganmu. Kata Wei Siking terdiam, mengerutkan kening dan berkata lagi, semua orang mengetahui bahwa kita semua adalah murid Guanghan Mansion, dan aku Wei Siking, secara alami tidak akan bersaing denganmu. Qin Chen tersenyum menjawab, Wei Siking,
kamu masih seorang senior dari Istana Guanghan. Anda diharapkan untuk memiliki visi yang mengerikan. Dengan konflik kepentingan, apalagi orang dari dua provinsi yang berbeda, bahkan jika mereka memiliki kekuatan yang sama, mereka akan berbalik melawan satu sama lain, dan menjadi orang baik dengan satu hati dan menaruh harapan mereka pada kebaikan orang lain. Tidak seperti Anda. Mendengar itu, Wei Siking gemetar karena marah, dan Qin Chen benar-benar memberinya pelajaran. Namun, Zhou Sheng, Su Yue dan yang lainnya yang berhenti tidak bisa menahan anggukan kepala mereka, merasa bahwa kata-kata Qin Chen masuk akal. Yang disebut air sumur tidak menyinggung air sungai hanya karena tidak ada konflik kepentingan antara satu sama lain. Ketika kepentingan dipertaruhkan, teman bisa berubah menjadi musuh, apalagi orang yang tidak berhubungan sama sekali. Murong Bingyun, apakah kamu tidak peduli dengan priamu? Kata Wei Siking melirik Murong Bingyun. Zhou Sheng dan yang lainnya juga memandang Qin Chen dan Murong Bingyun, mengungkapkan warna yang ambigu. Hubungan antara Qin Chen dan Murong Bingyun, di mata semua orang adalah hubungan antara mitra kultivasi ganda. Zhou Sheng juga tertawa dan berkata, "Saudara muda Qin Chen, mengapa Anda tidak memperkenalkan yang ini?" Ucap Zhou Sheng. "Oh, Murong Bingyun adalah temanku yang baik." Jawab Qin Chen melirik Murong Bingyun dan berkata dengan ringan, "Qin Chen, siapa yang mau berteman denganmu?" Ucap Murong Bingyun tiba-tiba wajahnya menjadi hijau. "Bingyun, butuh waktu lama untuk dapat melihatmu, apa kamu masih marah padaku?" Mulut Qin Chen membuat senyum jahat, dan setelah mengguncang sosoknya, dia datang ke Murong Bingyun dan memeluknya erat-erat. Di pinggang langsing itu, kelima jarinya menekan keras untuk mengikat daging empuk di antara pinggang Bingyun, dan apa yang disajikan tidak berlemak sama sekali. Dahi Murong Bingyun penuh dengan urat biru. Begitu dia berjuang untuk memarahi Qin Chen, dia mendengar suara Qin Chen di telinganya. "Murong Bingyun, sekarang semua orang tahu bahwa kamu adalah temanku. Patuh saja, ini memang sangat aneh. Jangan bergerak, jika tidak, jangan salahkan aku karena tanpa ampun." Qin Chen berkata sambil tersenyum. Di mata orang lain, itu adalah percakapan dekat antara keduanya. "Qin Chen, kamu hanyalah iblis." Jawab transmisi suara marah Murong Bingyun, tapi dia tersenyum, tubuhnya pasrah di lengan Qin Chen sedekat mungkin. "Bingyun adalah kekasihku, untuknya, aku rela melakukan apapun." Ucap Qin Chen menatap Murong Bingyun dengan lembut, mengejutkan semua orang. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Qin Chen yang adalah dewa dan iblis, memiliki sikap seperti anak muda yang kasmaran, tetapi Murong Bingyun ketakutan. Tidak jauh dari sana, mata Dao Zengzi dan Su Zeng menjadi cerah ketika mereka melihat pemandangan ini. Benar saja, Murong Bingyun memiliki hubungan khusus dengan Qin Chen. Jika itu masalahnya, memulai dengan Murong Bingyun, itu akan jauh lebih mudah. Selama Murong Bingyun dikendalikan, Qin Chen pasti akan menyerah. Dao Zengzi hanya merasa sangat bersemangat dan merasa bahwa dia telah menemukan cara terbaik untuk berurusan dengan Qin Chen. "Yah, kita semua adalah murid Guanghan Mansion. Tentu, kami akan bekerja keras untuk Guanghan Mansion. Prioritas utama adalah pergi dari sini sesegera mungkin dan mencari daratan." Ucap Zhou Sheng mengatakan sesuatu, dan sekelompok orang dengan cepat terbang melintasi lautan yang kacau. Selama penerbangan, mata Qin Chen berkedip, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah sekitar setengah hari, mata semua orang tiba-tiba menyala dan melihat ke depan. Di ujung ruang yang jauh di depan, lautan kekacauan akhirnya berakhir. Di langit yang jauh, sebuah benua yang megah muncul di depan semua orang. Benua ini, dengan auranya yang luas, membuat orang tahu bahwa ada harta dan urat suci yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Semua orang sangat gembira. Setelah beberapa saat, mereka semua datang ke langit di atas benua ini,
dan kemudian mereka melihat bahwa di kedalaman benua ini, ada gunung suci kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan ada juga beberapa fragmen benua yang ditangguhkan, tergantung di ruang yang tak terhitung jumlahnya, dengan sejenis nafas kuno. Gunung Taiko yang padat dan benua yang terfragmentasi tertutup rapat di udara, seperti sarang lebah. Di antara langit dan bumi, ada roh jahat dari zaman kuno yang mengalir kemana-mana, dan bahkan beberapa roh jahat kuno mengembun menjadi pusaran, menelan langit. Ini adalah benua yang berbahaya, dan juga merupakan benua yang penuh dengan peluang. Samar-samar, di kedalaman benua ini, ada sekelompok monster kuat yang hidup berkelompok, bahkan tidak lebih lemah dari kelompok naga badai gelap. Ini bukan apa-apa, ada desas-desus bahwa di kedalaman benua ini, ada lebih banyak monster tingkat guru suci yang merajalela. Tentu saja, selain monster dan binatang buas di pegunungan suci ini, harta juga sangat kaya. Di pegunungan suci dan fragmen daratan itu, bahkan ada banyak pembuluh darah suci yang mengalir, dan beberapa pembuluh darah suci secara langsung ditangguhkan di beberapa ruang tersembunyi. Hati-hati, kita telah memasuki area inti dari tanah percobaan. Ini seharusnya menjadi tanah peninggalan kuno di tanah percobaan. Fragmen daratan yang tak terhitung jumlahnya di sini juga merupakan hasil dari perang para master yang tak terhitung jumlahnya di zaman kuno. Ucap Zhou Sheng, Wei Siking, dan lainnya mulai berhati-hati. Meskipun kekuatan mereka kuat, begitu mereka jatuh ke dalam situasi berbahaya di sini, mereka juga akan mati. Terlebih lagi, mereka juga membawa begitu banyak orang suci dan putra-putri di bawah komando mereka. Tempat ini, tetapi salah satu daerah paling berbahaya di tanah percobaan, mereka tidak akan berani meremehkannya. Lihat, ada begitu banyak urat suci di depan, dan bahkan ada beberapa urat suci kelas menengah sage surgawi yang lengkap. Tiba-tiba, Zhou Sheng dan Wei Siking menunjuk ke ruang kosong yang jauh pada saat yang sama mereka berteriak. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.